Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat hari ini. Semoga nanti mulai hari ini dan seterusnya selalu diberi kesehatan, keselamatan dan juga selalu mendatangkan keberuntungan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan hari ini dalam memulai pembelajaran di semester 1 ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Apakah sama dengan peraturan kelas? Ada yang tahu sama atau tidak? Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu pasti yang membuat adalah salah satu pihak, gurunya atau sekolahnya, yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama, baik guru dan juga siswanya, sehingga semuanya bisa mengerti dan saling memahami serta saling tanggung jawab terhadap apa yang diyakini bersama. Nah, sebelumnya saya ingin tanya kepada kalian semuanya, mari kita renungkan bersama-sama. Nah, sebagai siswa-siswi kelas 12, kalian itu ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa kira-kira? Nah, sebelumnya saya bagikan dulu kertas. Kalian bisa menuliskan di kertas ini. Kalian mau dikenal sebagai sosok yang seperti apa kira-kira? Kalau dari kalian sendiri, apakah dikenal sebagai sosok yang bijaksana, yang baik hati, yang tidak sombong, atau yang lainnya? Kamu bisa menuliskannya di kertas nih. Dituliskan, saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan kalian itu pengennya dikenal sebagai sosok yang seperti apa kira-kira. Sudah? Sudah? Ada yang belum? Coba, Mas Andri sudah nulis? Coba dibacakan dulu. Mas Andri pengen dikenal sebagai sosok yang seperti apa? Saya ingin dikenal sebagai sosok yang pertama bijaksana, yang kedua baik, dan yang ketiga dermawan. Oke, bijaksana dan dermawan itu Mas Andri. Coba kalau Mbak Elita? Ingin dikenal sebagai sosok yang ceria, bisa menghibur banyak teman. Ceria dan bisa menghibur banyak teman. Kalau Mas Taufik? Bisa dikenal sebagai sosok yang baik dan suka ada tolong. Baik dan suka tolong menolong. Nah, itu adalah beberapa impian kalian ketika nanti sudah menjalani kegiatan di dalam kelas 12 ya. Jadi kalian tentunya punya harapan-harapan yang baik, dikenal sebagai orang yang baik, bijaksana, saling tolong menolong, ceria dan saling menyayangi. Ya Pak? Nah, kalian perhatikan di depan sini sudah ada daftar nilai kebajikan, atau ini saya bagikan juga. Tentunya apa yang kalian tuliskan itu sudah berada di kertas ini. Barangkali ada yang belumkah tertulis di depan sini? Ada keterserangan atau keberanian, tanggung jawab, kebahagiaan, keadilan dan teman-temannya. Kamu bisa lihat di sini. Kira-kira ada nggak nilai kamu yang belum kamu tuliskan di situ? Ada. Jadi nilai yang kamu sampaikan tadi. Sebagian besar sudah ada di sini kan? Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat.
Tentunya hal ini itu sudah ada di masyarakat, melekat. Tentunya ada kebahagiaan, kalian paling pengen semuanya bahagia, tanggung jawab, ya loh. Semuanya pengen menerapkan yang namanya keadilan, bijaksana, dermawan dan yang lainnya. Betul tak? Nah, ini semua nanti akan kita buat bersama-sama yang namanya kesepakatan kelas. Terus Pak, kalau nggak ada kesepakatan kelas gimana Pak nanti kelasnya? Nah, sekarang kita bisa menyaksikan dulu contoh nyatanya apa jadinya jika dunia itu tanpa adanya aturan. Kan kalau aturan itu ada yang membuat, kalau keyakinan ini nanti yang membuat adalah kita bersama. Seperti apakah jika dunia ini tanpa adanya peraturan? Kalau kalian sendiri, mana yang lebih bicara seumur hidup? Coba jawabkan cerita alasan kalian di kemudian. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapi sama kita. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal. Sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut yang ada. Tapi dulu, kadang-kadang peraturan juga justru sudah bikin kebebasan berkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa menurut aturan. Kalau di rumah dan menurut aturan orang tua orang jajan bukti. Jadi sebenarnya bukan peraturan kalau lebih banyak tuntut atau bukti untuk kehidupan kita. Dan apa jadinya jika hidup ini tidak ada aturan? Tanpa aturan mungkin orang bakal bebas mengacau sama kata dilapori, umur bisa masuk ke disco atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum. Kayak di film bisa bebas minum orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu gak tertulis saja. Ternyata ada yang gak tertulis kayak norma masyarakat. Selain itu peraturan lain bikin atau pertanyaan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan mengikuti aturan-aturan biologis kita. Sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang mungkin kita biar update statusnya jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apa yang menginginkan Bapak itu keadilannya? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum karena dunia dengan aturan adanya tidak doa, nggak usah hukum aturan berbahasa pun belum ada, cuma alam aja berkata. Tapi ternyata aturan itu berbentuk secara natural, ya spesifik dan contohnya lihat aja sini atau sebut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kita sama. Manusia pun juga sama. Dulu kita memiliki cuma satu orang. Hukum sosial menunjukkan sendirinya dan masyarakat menjadi faktor yang kita bisa hidup dalam ribuan bahkan jutaan dan kebangun peradaban. Oke, begitu aja. Tapi kalau sekarang bisa kita hidup kembali tanpa hukum. Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta menunjukkannya ada juga negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan tahun tanpa pemerintahan resminya. Dan yang lebih serem ada Somalia yang menutup bandara dari meletusnya perang saudara selama belasan tahun. Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa melindungi rakyat. Jadi ya, ibarat paradoks tanpa peraturan justru tidak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin rugi atau bahkan diskriminasi orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang harus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat dengan sangat ini adil dan tertib, mungkin kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, nah ini adalah contoh gambaran ketika tidak ada yang namanya peraturan, termasuk di lingkungan sekitar kita juga. Misalkan di sekolah atau di kelas tidak ada peraturan, menurut kalian gimana kejadiannya? Gimana kondisi kelasnya, gimana kondisi sekolahnya kalau tidak ada yang namanya peraturan? Jadi peraturan itu dibuat untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Peraturan dibuat untuk
mentaati tata tertib. Yang lain, kenyamanan kelas. kenyamanan kelas. Yang lain, ada lagi? Kalau sudah tata tertib dilakukan, kelasnya jadi nyaman. Kalau sudah semuanya nyaman, jadinya kelasnya seperti apa? Menciptakan kelas yang kondusif, nyaman, tertib, damai, dan tentram. Aman tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Nyaman tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh lingkungan. Nah, itu adalah gunanya yang namanya peraturan. Kalau peraturan berarti yang membuat adalah salah seorang, tapi di sini nanti kita akan membuat yang namanya peraturan yang kita buat bersama-sama. Dalam arti itu nanti kita buat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama. Semuanya siap? Nah, sekarang di balik kertas itu baliknya, silakan kalian tuliskan peraturan atau kelas yang perlu kita sepakati bersama. Misalkan setiap siswa harus masuk sebelum gurunya datang, atau ketika sudah ada guru, siswa harus mengetuk pintu dulu ketika masuk, atau ketika berjalan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas tidak boleh berlari, kayak gitu. Silakan coba dituliskan. Saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskannya. Misalkan lagi, kalau ada yang bertanya berarti yang lain harus mendengarkan. Misalnya tidak boleh ada yang namanya pembulian atau saling menghargai sesama teman. Jadi supaya kelas ini bisa saling memberi rasa aman, nyaman, tertib, dan kondusif di kelasnya. Ya. Sudah Mbak Sofi? Coba Mbak Sofi silakan dibacakan aturan kelas apa yang mungkin Mbak Sofi usulkan. Buang sampah harus ke tempatnya. Botol plastik ditaruh di bank sampah yang sudah disediakan. Oke, ada lagi? Tidak boleh ribut ketika ada guru di depan atau pembelajaran. Sudah? Ada lagi? Satu lagi ya Pak? Tidak boleh rasis. Tidak boleh rasis. Itu dari Mbak Sofi. Mbak Sila, sudah? Silahkan dibacakan dari Mbak Sila. Satu lagi, coba Mas David. Siswa harus datang tepat waktu. Siswa di tempat waktu. Saat guru menjelaskan, siswa dilarang mengobrol sendiri. Siswa dilarang ngobrol. Tidak boleh ada pembulian. Tidak boleh ada pembulian. Tidak boleh berkata. Tidak boleh berkata kasar. Nah, kalau kalian perhatikan di jawaban teman-temanmu itu ada kalimat positif dan ada kalimat negatif. Kalimat positif itu apa? Misalkan contohnya yang disampaikan Mbak Asila tadi, kalimat positifnya adalah
misalkan tadi berbicara kepada teman-teman, tidak saling mengobrol ketika ada guru belajar. Jadi ada yang istilah kata tidak atau jangan atau dilarang, itu adalah contoh kalimat negatif. Nah, beberapa kalimat negatif itu kita ubah ke kalimat positif supaya asumsi kita itu hanya pada hal-hal yang positif, tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Misalkan yang disampaikan Mas David tadi, tidak ada yang namanya bully. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Supaya tidak ada kata tidak, yang tidak ada seperti pembulian. Berarti sesama teman harus seperti apa? Saling menghargai, terus menyayangi, toleransi, dan saling peduli. Misalkan seperti itu. Terus tadi ada lagi yang kalimat negatifnya siapa ya? Mbak Sofi tadi ada kalimat negatifnya enggak? Apa? Tidak boleh rasis. Jadi harus seperti apa sesama teman? Toleransi, saling menghargai, saling peduli, sama ya toh. Ada lagi enggak? Tadi tidak membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu ya. Itu adalah mengubah kalimat positif, kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Sudah paham ya? Nah, sekarang dari apa yang kalian sampaikan itu tadi sudah dicatat semuanya toh? Di kertas kan? Nah, coba itu kalau dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang saya berikan tadi, masuk yang mana? Misalkan tadi membuang sampah pada tempatnya, masuk nilai kebajikan yang kebersihan ada enggak? Nah, ada kan? Terus tadi tidak membuli atau harus saling menghargai, berarti itu kalau nilai kebajikannya masuk yang mana? Tinggal ngerasa atau saling menghargai, gitu. Terus ada lagi supaya tidak terjadi pembulian, itu juga masuk ke mana? Saling toleransi tadi. Selain tinggal ngerasa, toleransi. Terus tadi yang ketika membuang sampah harus pada tempatnya, masuk ke mana? Kebersihan masuk. Terus misalkan tadi yang harus melaksanakan piket sesuai jadwal dan juga mengenakan seragam sesuai aturan, masuk ke mana? Tanggung jawab, ya Pak. Nah, itu adalah nilai-nilai yang harus kita sepakati bersama. Yakin semuanya bisa meyakini? Bisa disepakati bersama? Bisa diterapkan di kelas? Serius? Yakin? Nah, untuk kedepannya aturan-aturan yang telah kita buat itu tadi, kesepakatan yang sudah kita buat tadi secara bersama, mari kita terapkan bersama-sama agar kelas kita menjadi tertib, nyaman, kondusif, apalagi? Apa? Dan terjadi atau tercipta yang namanya budaya yang positif. Kalau sudah ada budaya positif, lingkungan kita juga menjadi lingkungan yang positif. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan budaya positif di kelas kita dan di sekolah kita. Jadi sebagai anak-anak kelas 12, kalian harus menjadi seorang pelopor terhadap adik-adiknya, harus memberikan sebuah teladan atau contoh yang baik kepada adik-adiknya. Gitu ya, tidak hanya di kelas nanti penerapannya, di lingkungan sekolah kalian juga harus bisa menerapkan. Gitu ya, tentunya tujuannya adalah menciptakan budaya yang positif, yang aman dan nyaman, kondusif, tertib. Jadi tidak hanya nyaman untuk diri kita, tapi juga nyaman untuk orang lain. Kayak misalkan kita kan kadang-kala egois. Egoisnya seperti apa Pak? Ya kadang-kala kita semaunya sendiri. Kalau kita semaunya sendiri kan mungkin itu nyaman untuk kita, tapi tidak nyaman untuk orang lain. Seperti itu contohnya. Jadi sekali lagi budaya positif ini
mari kita terapkan di kelas kita dan di sekolah kita. Ya, jadi nanti kalimat-kalimat itu akan Bapak kumpulkan, kita tulis bersama-sama, kita jadikan poster bersama-sama, kita tempelkan di kelas dan di sekolah kita supaya bisa kita sepakati bersama dan dilihat oleh kita bersama setiap hari. Gitu ya, supaya kita terus teringat-ingat dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan dan juga lindungan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Bapak akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya berbeda, berbeda mana di Samangkara, mana di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang si patokaan bakriku tego gorokan sayang si patokaan bakriku tego gorokan sayang sajujur yumanan ku bisa berbaris samuna keke samuna keke soleram anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampung dan jauh di batu, gunung san baku bilian, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suria.
Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di webinarku sedikit ya. Tonton join di webinarku sedikit ya. Sopi ya. Aku diseminasi ya gitu. Pakai itu link ya. Oke siap. Gak apa-apa. Penting gabung kok. Gak on cam kira apa-apa. Oke siap-siap. Aku. Pak Nuril, ngapunten saya off kamera nggih. Nggih, Bu, mboten napa-napa. Nggih. Ini tadi laptopnya rada rewel terus pakai HP. Nggih, siap. Itu nggih Mas Ulung nggih, ngapunten off kamera saya. Ji, enggak apa-apa Bu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Siap. Assalamualaikum Pak Kuluk. Waalaikumsalam Bapak Prasongko. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan pada kegiatan aksi nyata budaya positif hari ini. Pak Nuril minta tolong ya. Siap. Nggih, Pak Uluk, selalu siap. Nanti settingannya gini saja, nanti pembukaan dari saya, nanti ya, nanti langsung diteruskan dengan presentasi dari CGP kita, CGP 10, Pak Uluk. Terus yang selanjutnya nanti mungkin ada sesi tanya jawab, ada apa? Enggak, Pak Uluk, diperlukan mungkin? Perlu ya? Boleh, monggo. Nah, nanti mungkin karena durasinya mungkin 1 jaman ya untuk tugas apa itu di di program grup penggerak itu siap, Bapak. Mungkin saya awali dulu. Kamu direkam Pak Uluk? Sudah Bapak, monggo. Sudah ya, oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, baik guru di lingkungan SMA Muhammadiyah Kota Kediri maupun di luar SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita mengadakan meet. Jadi meet ini tujuannya yaitu membantu saudara dan teman kita yang sedang mengikuti program guru penggerak. Yang salah satu tugasnya adalah mendiseminasikan, jadi istilahnya menular baikan materi yang sudah diterima di dalam program guru penggerak terkait dengan budaya positif. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu kita tujukan kehadirat junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga yang berada di ruangan meet ini insya Allah nanti dapat mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Bu Kadim ada satu patah dua kata atau betul Bu Kadim? Kalaupun tidak nggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa, nggih, mboten napa-napa. Lanjutkan aja. Untuk di lingkungan sekolah. Untuk waktu saya persilakan kepada Pak Uluk selaku CGP Angkatan 10 dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri untuk menyampaikan materi terkait tugas yang sudah dibebankan kepada beliau. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Nurul atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta kegiatan pada malam hari ini telah membantu saya memenuhi undangan saya untuk melaksanakan tugas saya, yaitu mendiseminasikan terkait aksi nyata budaya positif pada kegiatan guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membagikan atau share screen ya. Baik, Bapak Ibu Guru, sudah terlihat ya presentasi saya? Sudah Pak Uluk, jelas. Sudah Pak Najib ya. Baik Bapak Ibu Guru, terkait kegiatan budaya positif ini, marilah kita senantiasa untuk membiasakan dan mempraktekkan di lingkungan sekolah kita. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang positif dalam arti lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Tidak hanya aman dan nyaman pada salah seorang saja, tetapi aman dan nyaman untuk kita semuanya, yaitu seluruh warga yang ada di sekolah kita, yaitu di SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Nah, Bapak Ibu, untuk profil saya sudah bisa dilihat, bisa disaksikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal saya semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa mengungkapkan atau menyampaikan terkait pandangannya tentang disiplin. Monggo. Barangkali Bapak Arfi yang kemarin hari Jumat sudah mengimbaskan kepada kita semuanya terkait apa disiplin, bisa menyampaikan satu patah dua patah kata terkait disiplin, Bapak Arfi? Atau Bapak Ibu yang lain mungkin, Bapak Nuril, pendapatnya tentang disiplin itu apa Pak Nuril?
kayaknya semuanya lagi fokus semuanya, nggih. Langsung saja saya. Oh ya, di sini dituliskan pada tautan komentar, Bapak Nurul menuliskan bahwasanya disiplin adalah sebuah karakter yang taat akan peraturan. Nah, kira-kira apa sih disiplin itu, Bapak Ibu? Jadi, Bapak Ibu, disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Nah, salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru ketika berada di sekolah kepada peserta didiknya, dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif, dalam arti iklim belajar yang aman dan juga nyaman, Bapak Ibu guru semuanya. Nah, berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Kemarin juga sudah saya singgung pada kegiatan Kombel, Komunitas Jumat Belajar di SMA Muhammadiyah Kota Kediri, bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama ada sebagai penghukum. Ini adalah posisi paling terendah seorang guru, di mana posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang guru penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai gestur yang menunjuk-nunjuk, menghardik, dan juga mata melotot. Dampak posisi kontrol ini, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dan dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Nah, itu adalah ciri-ciri salah satu posisi kontrol, yaitu penghukum. Nah, posisi kontrol yang kedua, yaitu adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini adalah posisi yang satu tingkat di atas posisi kontrol penghukum. Nah, pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain atau peserta didik itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Nah, posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara yang negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti dirinya sendiri atau bahkan mungkin bisa menyakiti ke orang lain. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu adalah teman. Nah, guru bisa jadi sebagai teman terhadap muridnya. Namun, pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid. Namun, tetap berupaya mengontrol melalui persuasif atau melalui kalimat-kalimat persuasif. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur, merapat pada murid dan tersenyum lucu atau jenaka, seakan-akan sebagai teman murid kita. Nah, positifnya dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Namun ada sisi negatifnya dengan hal ini, Bapak Ibu, yaitu akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap gurunya. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru-guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru yang lain. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat, Bapak Ibu Guru, yaitu adalah Bapak Ibu Guru bisa sebagai pemantau atau posisi yang mengawasi. Nah, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat oleh sekolah atau kelas. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, akibat dari posisi kontrol ini, murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan ketika telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan di sekolahnya.
Nah, posisi yang tertinggi ini adalah posisi yang paling bagus, posisi yang paling baik, yaitu posisi guru adalah sebagai seorang manajer. Nah, posisi ini di mana guru melakukan sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilaku yang telah diperbuat, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi ini, murid diajak menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai seorang manajer, guru akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter muridnya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini bahwasanya identitas gagal itu ketika kita menjadi seorang guru itu pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian bisa dikatakan berhasil atau sukses, tapi ada salah satu sisi yaitu motivasinya dari eksternal, itu ketika kita bisa menjadi posisi kontrolnya adalah teman atau pemantau. Tapi dengan sebagai seorang manajer, ini tidak hanya sebagai keberhasilan kita, karena kita dengan sebagai seorang manajer kita dapat membuat sebuah motivasi intrinsik, dalam arti adalah motivasi yang kita gali dari peserta didik kita sehingga mereka bisa mempercayai dan melakukan kegiatan atau kesalahan itu mereka bisa merefleksi dirinya sendiri dengan dibantu oleh kita dengan melakukan yang namanya sebuah segitiga restitusi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, posisi kita itu sebagai apa selama ini? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman atau sebagai pemantau? Ataukah barangkali kita sudah bisa sebagai seorang manajer yang bisa membantu murid dalam menyelesaikan permasalahan mereka? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan disiplin positif ini bisa kita lakukan melalui yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu segitiga restitusi itu apa? Mungkin bisa mengangkat tangannya, raise hand, dan menyampaikan barangkali sudah tahu restitusi. Restitusi itu kalau dari kita search di Google, restitusi itu adalah ganti rugi, Pak. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini artinya adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana tahapan segitiga restitusi? Bapak Ibu, kalau kita bisa membayangkan bahwasanya segitiga itu terdiri dari 3 sisi. Nah, begitu juga yang namanya segitiga restitusi ini tentunya ada 3 sisi, 3 bagian, atau 3 tahap. Yang pertama itu adalah kita harus bisa menstabilkan identitas salahnya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan validasi kebutuhan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Nah, itu adalah tahapan-tahapan pada sebuah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ini, kita bisa menjelaskan bahwasanya ketika kita menstabilkan identitas, itu dilakukan untuk apa? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal atau bersalah tersebut karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru-guru itu biasanya kalau dalam kegiatan atau pada tahap menstabilkan identitas ini yang dikatakan itu biasanya adalah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, nak. Terus tidak ada manusia yang sempurna, nak. Nah, Bapak Ibu juga pernah salah. Jadi siapa sih yang tidak pernah salah? Itu adalah pada bagian tahap menstabilkan identitas. Beberapa contoh kata-kata yang bisa disampaikan oleh guru sudah saya tampilkan di sini. Bapak Ibu semuanya bisa membaca dan juga memahami, ya. Kemudian langkah berikutnya ketika menerapkan segitiga restitusi ini yaitu adalah memvalidasi kebutuhan. Nah, dalam hal ini kita dapat membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima,
kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, beberapa kebutuhan dasar ini biasanya harus dipenuhi siswa. Tapi kita bisa menyadari sendiri bahwasanya beberapa kebutuhan dasar ini masih belum dipenuhi oleh peserta didik kita. Barangkali kita bisa tahu sendiri bahwasanya beberapa peserta didik kita itu mungkin kurang kasih sayang, kurang memiliki rasa kebebasan, kurang memiliki rasa diterima, atau barangkali ada yang merasa sedih setiap harinya. Dan tentunya kita harus memvalidasi dulu kebutuhannya mereka. Sebenarnya apa sih yang diinginkan mereka? Nah, pada tahap ini apa yang dikatakan oleh guru? Nah, bisa beberapa pilihan opsi katanya di sini. Yang pertama adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya kan, seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan itu kita kembalikan ke anak. Kira-kira apa sih atau kenapa sih anak melakukan hal tersebut? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, langkah penerapan segitiga restitusi yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam masyarakat dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada tahap ini apa sih yang dikatakan oleh guru? Nah, di sini sudah saya tuliskan juga beberapa contoh apa yang akan dikatakan guru pada tahap menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, pastikan kita di sekolah itu sudah punya yang namanya peraturan. Atau kita kan sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita. Misalkan disiplin, tenggang rasa, toleransi, kebahagiaan, dan sebagainya. Itu kan sudah kita ketahui semuanya ya Bapak Ibu. Terus, di sini juga kita tuliskan juga contohnya yaitu adalah kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa ya? Kan seperti itu. Ini adalah beberapa contoh yang bisa dikatakan oleh seorang guru pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan kegiatan ini atau mengintervensi 30 detik. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuannya semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Jadi kita tidak perlu menekan murid sehingga mereka akan merasa terintervensi. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh yang kalimat mengintervensi itu seperti apa. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ini beberapa mungkin kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengintervensi murid kita, tapi tidak membuatnya merasa tertekan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pembelajaran interaktif. Nah, budaya positif ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran yang interaktif dalam konteks pendidikan. Ketika kita mengintegrasikan budaya positif dalam pembelajaran yang interaktif, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi, dan menginspirasi para siswanya. Nah, kita sudah tahu sendiri di era sosial, Society 5.0 ini, atau barangkali Bapak Ibu masih ada yang berada di 4.0, 4.0, di sini kan kita bisa mengetahui banyak sekali fitur, banyak sekali fasilitas yang diberikan untuk kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang interaktif. Banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Misalkan kita bisa pakai Kahoot, misalkan kita bisa pakai Quizzes, atau beberapa fitur yang lain yang kita bisa gunakan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif sehingga peserta didiknya aktif dan gurunya juga bisa aktif sehingga terciptalah yang namanya pembelajaran yang interaktif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tuliskan practice makes perfect. Jadi praktek akan membuat kegiatan ini menjadi sempurna. Jadi kita harapkan Bapak Ibu guru semuanya bisa menciptakan lingkungan kita menjadi lingkungan yang memiliki budaya positif. Budaya positif ini tentunya manfaatnya sangat banyak sekali. Tentunya salah satunya adalah membuat lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman. Tidak ada istilah lagi yang namanya lingkungan yang toksik ya Bapak Ibu. Jadi membuat lingkungan kita menjadi aman, nyaman, tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga aman, nyaman untuk peserta didik kita semuanya.
Nah, Bapak Ibu, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo kami persilakan Bapak kembali ke Bapak Nuril. Oke, baik. Terima kasih Pak Uluk. Presentasi yang luar biasa sekali terkait dengan budaya positif yang hendaknya kita terapkan di sekolah. Jadi salah satu yang posisi guru ya, jadi yang ada line up terkait dengan posisi guru, yaitu ada penghukum, ada sebagai teman, ada pemantau, dan yang paling tinggi adalah kita sebagai manajer kayak gitu. Terus ada yang namanya segitiga restitusi, jadi suatu alur yang kita dapat kita lakukan untuk menuju pembinaan karakter kepada para murid-murid kita ketika si murid tersebut melakukan sebuah kesalahan kayak gitu. Jadi setidaknya solusi yang timbul itu bukan dari guru tapi dari murid itu sendiri kayak gitu kan, sebenarnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, terutama dari Bapak Ibu yang dalam proses CGP angkatan 10, silakan monggo Bu Risa atau Pak Dian atau teman-teman yang lain untuk bertanya atau mengomentari dari presentasi dari teman kita Pak Uluk. Silakan Bapak Ibu, monggo. Silakan Pak Ahmad, sudah resen. Dapat di. Oke, terima kasih Pak Nuril. Saya izin diskusi sama Pak Uluk nih. Berkaitan dengan kedisiplinan peserta didik. Kadang kan peserta didik itu disiplin karena mencontoh dari seorang gurunya. Tapi sometimes guru itu tidak kalanya disiplin selalu. Misalnya saya sendiri kadang berangkat tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah, ya mungkin karena kesibukan atau kebijakan yang lain, seperti itu. Hal itu bukan semata-mata emang karena sengaja atau hal yang lain, emang karena tuntutan guru terkadang banyak hal yang harus dikerjakan, sedangkan kita harus memberikan contoh disiplin yang bagus kepada peserta didik. Nah, melihat kegiatan dunia pendidikan yang sekarang beralih ke yang seperti itu, kira-kira tanggapan atau solusi seperti apa sih yang bisa digunakan untuk memberikan tauladan contoh yang baik kedisiplinan kepada peserta didik di tengah-tengah guru menghadapi society 5.0 seperti itu, Pak Uluk. Mungkin ini dijawab langsung atau ditampung dulu Pak Uluk? Kita jawab langsung mawon nggih, Bapak. Ya, silakan. Mungkin terkait dari pertanyaan Pak Ahmad sebagai guru ya, guru digugu dan ditiru kayak gitu. Terkait dengan apa itu 5 posisi kontrol mungkin. Monggo, silakan Pak Uluk bisa dijawab pertanyaan dari Pak Ahmad. Baik, terima kasih atas tanggapan maupun pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Dian Ahmad Sasmito. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa menyadari bahwasannya kadangkala kegiatan kita itu sangat padat sekali, Bapak Ibu semuanya. Sehingga kadangkala kita itu repot. Nah, ketika repot ini apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita punya tanggung jawab sebagai seorang guru ini menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi peserta didik kita. Nah, apa yang harus kita lakukan?
Nah, di sini kalau saya menanggapi itu, saya sering menyampaikan di kelas saya bahwasannya beberapa guru itu tentunya memiliki kondisi-kondisi yang berbeda dengan kalian semuanya. Bahwasanya kita memang harus memberikan contoh yang baik, namun ada kalanya Bapak Ibu guru itu tentunya memiliki kesibukan-kesibukan yang di luar batasnya sehingga melakukan kesalahan-kesalahan yang tentunya itu tidak patut untuk ditiru. Namanya seorang guru itu kan juga manusia. Jadi kadang juga melakukan yang namanya kesalahan. Nah, beberapa contoh-contoh mungkin beberapa guru ada yang terlambat, contohnya kadang saya juga terlambat. Nah, seperti itu tidak patut untuk ditiru. Nah, jadi kita juga harus bisa menunjukkan sikap atau menunjukkan salah satu figur yang barangkali bisa dicontoh oleh peserta didik kita. Dan tentunya ketika kita melakukan kesalahan, kita juga harus berani untuk menyampaikan permintaan maaf kepada peserta didik kita. Apabila begini, misalkan suatu saat saya terlambat, terus peserta didik saya tentunya kadang-kala juga menyampaikan, Bapak terlambat hari ini seperti ini, bla 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 bla. Nah, tentunya saya juga akan menyampaikan, saya mohon maaf hari ini terlambat karena saya tadi ada kendala seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tentunya perbuatan itu tidak patut untuk ditiru ya, Nah, kamu tentunya bisa memilah atau memilih mana perbuatan yang bisa kalian tiru dan mana perbuatan yang tidak bisa kalian tiru. Jadi kita harus menyampaikan secara verbal kepada peserta didik kita bahwasanya yang namanya seorang guru itu juga manusia, juga akan pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Seperti itu, Bapak Ahmad. Oke, bagaimana Pak Ahmad tanggapan dari Pak Uluk terkait dengan pertanyaan yang sudah dilontarkan? Baik, Masya Allah sekali ya. Terima kasih, sudah cukup. Pak Ulu nggak boleh ketawa. Pak Nuril masih di mute. Oh ya, terima kasih. Jadi kita sebagai manusia ya layak tertawa dan layak berbuat salah kayak gitu. Silakan teman-teman yang lain. Ini karena durasinya harus minimal 1 jam. Monggo bisa kita diskusi di sini terkait dengan budaya positif yang dapat kita kembangkan di sekolah. Bu Lisa, monggo Bu Lisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya saya enggak bertanya atau apa ya, saya cuman nambahin mungkin tadi yang berhubungan dengan Pak Ahmad sama contoh dari Pak Uluk tadi. Kalau saya biasanya kalau misalnya terlambat ya kayak tadi misalnya terlambat itu mungkin memberi apa ya istilahnya memberi pengertian ke anak-anak itu bukan seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu harusnya tetap berpedoman pada aturan. Jadi kalau misalnya terlambat biasanya guru-guru mungkin juga ada yang terlambat ya Nak ya. Tapi insya Allah setiap Bapak Ibu guru yang terlambat itu pasti ada konsekuensi. Itu sudah izin kepada guru piket atau kepada ibu kepala sekolah, saya bilang itu biasanya. Jadi untuk kalian juga kalau misalnya terlambat kan aturannya juga harus izin, mungkin bisa izin ke wali kelas. Saya biasanya gitu. Jadi sesuai dengan segitiga restitusi tadi bahwa anak-anak itu diajarkan kepada berpedoman pada aturannya. Itu hanya nambahin aja Pak Ulu. Kalau misalnya saya biasanya ya mungkin pernah sih kita misalnya telat, nggak pamit, nggak apa, tapi kan insya Allah kalau guru saya yakin tetap pada sudah ngerti tanggung jawabnya, insya Allah di jam pertama sudah standby seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman tetap kalau terlambat ada izinnya kok. Jadi kita memberi pengertian ke murid-murid bahwa kita tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku di sekolah, jadi semuanya tetap harus izin. Mungkin seperti itu Pak Ulu. Baik, terima kasih. Terima kasih dan Pak Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa atas tanggapannya. Mungkin Pak Lut mau menanggapi atau ke pertanyaan yang lain? Ya, baik, terima kasih Bu Lisa. Saya juga biasanya juga gitu, juga menyampaikan bahwasanya apabila kita seorang guru itu terlambat, pasti juga akan menyampaikan surat izin atau izin kepada atasannya atau kepada teman-teman yang barangkali bisa dititipi tugas atau dititipi informasi seperti itu. Jadi validasinya, jadi kita bisa menyampaikan dulu, kita yang namanya guru pasti juga punya yang namanya kerepotan di rumah. Jadi untuk selanjutnya itu kan tentunya ketika punya repot pasti akan melakukan izin terlebih dahulu ketika mau terlambat. Jadi seperti itu. Jadi tetap tercipta yang namanya budaya positif supaya anak-anak pun ketika akan terlambat juga bisa meminta izin atau memberikan informasi bahwasanya akan terlambat kepada bapak ibu gurunya. Ngaten. Seperti itu Bapak Nuril, monggo. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, terutama dari tim kedisiplinan, mungkin bisa bercurah pendapat di sini. Monggo, saya persilakan, atau mungkin beberapa wali kelas yang anak didiknya sering terlambat. Jadi batasan di sini tidak hanya terlambat ya Bapak Ibu guru. Jadi mungkin nanti dia di kelas atau tidur atau mungkin tidak memperhatikan seperti itu bukan salah satu problema juga yang harus kita atasi dengan menggunakan teknik segitiga restitusi atau posisi kontrol kita sebagai apa di situ. Jadi batasan permasalahan kita tidak hanya melulu masalah siswa yang terlambat saja. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada kita curah pendapat atau di sini untuk perbaikan kita bersama, kita menggali ilmu pada teman kita yang sedang melakukan program guru penggerak. Monggo teman-teman yang lain bisa bertanya atau dapat di sini. Bapak Nuril, oh ya ini masih ada pertanyaan, monggo. Silakan Bu Kadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman banyak yang bergabung. Terima kasih Pak Nuril sudah menata kegiatan dengan baik. Luar biasa Pak Ulu, setiap presentasi pasti sip. Alhamdulillah. Yang mungkin saya buka dengan seperti ini sebelum nanti saya lanjutkan ke diskusi yang lain. Saya buka dengan seperti ini dulu. Saya sungguh luar biasa saat ini mindset Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru itu guru-guru muda yang tentunya sudah sangat berbeda dengan guru-guru di zaman saya, atau mungkin tidak usah terlalu jauh di zaman Bapak Ibu sekolah. Yang saya ingin lontarkan seperti ini. Menurut Bapak Ibu semua, boleh enggak kalau Bapak Ibu itu misalnya terlambat atau mungkin ada hal-hal yang kurang pas, itu siswa menyapa dengan mungkin bertanya, Pak Ulu kenapa hari ini kok terlambat misalnya, atau mungkin hal-hal yang mungkin kurang benar lainnya, misalnya Pak kok dengaran bajunya kok lusuh misalnya seperti itu. Saya ingin membuka dengan ini dulu. Menurut pendapat Bapak Ibu guru milenial, hal ini itu bisa bisa dianggap suatu hal yang bisa diterima atau memang tidak boleh seperti itu. Karena kan kalau anak terlambat kan pasti kita tanya,
apa le kok telat ya, ayo kenapa kok terlambat. Kemudian kalau mungkin hal seperti ini kira-kira untuk pemikiran Bapak Ibu guru muda ini kira-kira ini hal yang wajar atau memang jangan sampai itu terjadi. Itu dulu yang nanti ada beberapa yang pengen saya lanjutkan. Terima kasih, monggo didiskusikan. Monggo Pak Uluk. Ini pertanyaannya lumayan berat ini. Jadi menguji CGP ini. Jadi terkait apa itu murid-murid kita yang bertanya, kalau misalkan ya entah pertanyaan itu benar-benar pertanyaan atau cuma menyindir, mungkin Bu Kade mungkin masih seperti itu ya. Jadi ada beberapa murid kita yang mungkin yang memiliki nalar kritis yang lumayan bagus, akhirnya bertanyanya itu kan ada orang yang bertanya benar-benar ingin tahu atau mungkin hanya menyindir. Itu mungkin bagaimana Pak Aluk, kira-kira menurut pandangan sebagai CGP melihat hal tersebut, pantas apa enggak seorang murid itu menanyakan hal tersebut kepada guru? Itu mungkin garis besarnya Pak dari pertanyaannya Bu Kade. Mungkin teman-teman lain nanti bisa apa itu bisa curah pendapat di sini juga terkait pernyataan dari Bu Kade. Monggo Pak Uluk dulu. Baik, terima kasih Pak Andrew dan Bu Kadim atas tanggapannya. Kalau ini kan jawabannya tidak ada benar yang tidak ada yang salah ya. Ini kita diskusikan bersama-sama. Menurut kita seperti apa pandangan kita, kan sudut pandang manusia itu tentunya berbeda-beda ya. Karena kita memiliki banyak kepala yang berbeda-beda, tentunya pemahaman kita bisa jadi juga berbeda. Makanya kita diskusikan bersama-sama supaya bisa lurus bersama-sama. Kalau menurut saya tentunya sih kalau kita melakukan kesalahan, salah satunya misalkan katakanlah terlambat itu tadi, apakah boleh murid itu menanyakan atau mengkonfirmasi keterlambatan atau kesalahan kita, kan kalau menurut saya sih ya enggak apa-apa itu kan ya, karena memang kita melakukan yang namanya kesalahan, tapi sebaiknya ya kita tidak melakukan kesalahan karena kita adalah seorang guru yang mana diharapkan bisa memberikan teladan yang baik bagi peserta didiknya. Namun apabila tanda kutip ya ini kita melakukan kesalahan tersebut, tentunya kan kita juga ada yang namanya alasan dibalik tindakan kita tersebut ya. Jadi misalkan terlambat ini karena apa? Nah, tentunya kan ada tanda kutipnya. Kenapa Bapak Ibu guru ini bisa terlambat? Pasti kan ada hal-hal yang lain yang mungkin menyebabkan Bapak Ibu guru ini salah satunya melakukan kesalahan atau terlambat ini tadi. Tentunya apabila muridnya tahu Bapak itu terlambat, bisa jadi kan murid itu mengkonfirmasi, lah kenapa Bapak terlambat? Kenapa? Biasanya seperti itu. Kadang kepada peserta didik pun saya juga mengkonfirmasinya tidak langsung marah-marah. Pasti saya akan menanyakan dulu alasannya kenapa. Jika alasannya itu relevan, pasti ya saya motivasi lagi supaya besok ke depannya bisa mempersiapkan supaya tidak terlambat lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, misalkan memang ada tanda kutip keterlambatan itu memang harus terlambat karena ada suatu hal, jika ada murid mengkonfirmasi, kalau menurut saya sih tidak apa-apa, fair-fair saja. Itu kalau menurut saya. Barangkali Bapak Ibu guru yang lain bisa juga memberikan tanggapan atau pendapatnya berkaitan dengan konsep tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Baik, terima kasih tanggapan dari Pak Uluk. Silakan Bapak Ibu guru yang lain mungkin mau curah pendapat terkait siswa yang menanyakan kepada guru dalam problema sebuah keterlambatan ya. Jadi kita guru yang terlambat datang, terus ada siswa yang bertanya kayak gitu. Jadi menurut Bapak Ibu itu pantas apa tidak, apa berhak apa tidak kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain monggo curah pendapatnya bisa diutarakan di sini. Tidak ada benar, tidak ada salah. Yang benar kita mencari
solusi bersama untuk meningkatkan kompetensi kita bersama gitu saja. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Lisa. Monggo Bu Lisa. Ya, terima kasih Pak Nuril, Bu Kade sama Pak Uluk. Ini hanya berpendapat loh ya. Iya. Terkait keterlambatan sama seperti Pak Uluk tadi, misalnya ada siswa kita yang misalnya negur, Bu Lisa tadi telat kan, kayak gitu misalnya. Saya pernah seperti itu, ngalami seperti itu. Masih ingat saya dulu itu yang negur Adit waktu masih kelas 11, Adit kelas 12-2 sekarang. Ya, waktu itu kalau nggak keliru saya pas takziah, alhamdulillah kok pas alasannya itu. Jadi saya mengutarakan ke Adit, oh iya Bu Lisa tadi memang telat, tapi kan Bu Lisa udah izin tadi ke Bu Kade sama Ibu Bapak Piket, saya bilang gitu karena memang ada takziah dan kebetulan Bu Lisa hari Rabu itu kosong jam pertama sampai jam 10:30 kayak gitu lah. Mungkin sama yang disampaikan Pak Uluk tadi bahwa intinya kita itu ada apa ya, harus memantaskan diri di depan siswa. Jadi memantaskan diri dan memberi contoh seperti yang disampaikan Pak Nuril tadi bahwa kita itu guru yang digugu dan ditiru sama anak-anak. Contoh lagi mungkin yang sering agak kritis itu siswi perempuan masalah make up atau baju. Nah, itu biasanya kalau misalnya dikomentari gitu, oh ya itu loh Bu, gurunya gitu aja loh enggak apa-apa, kok muridnya enggak boleh kayak gitulah. Itu kita bisa memberikan contoh misalnya kayak baju. Baju itu siswi kan tidak boleh dimasukkan. Nah, ada guru yang pernah dimasukkan, itu nggih ngapunten kalau misalnya ada beberapa guru yang pernah saya dekati dan saya bilang, Bu, ngapunten kalau misalnya bajunya enggak dimasukkan, pripun nggih, karena anak-anak kita itu kritis, saya gitu. Jadi kan anak-anak enggak boleh dimasukkan, mohon untuk gurunya juga tidak dimasukkan. Mungkin ya kita saling ingetin aja sama teman-teman guru seperti itulah. Kita juga saat mempunyai aturan ke siswa seperti ini, kita harusnya bisa memberi contoh ke siswa juga seperti ini, contoh penampilan kayak gitu tadi. Kalau misalnya siswanya nggak boleh make up yang terlalu rame, ya gurunya lipstikan ya biasa aja, nggak usah terlalu menor. Kecuali kalau pas di kelas inklusi katanya harus lebih ditebelin dikit gitu lipstiknya. Mungkin seperti itulah. Contoh lagi misalnya kalau pakai baju guru itu kalau ketat-ketat kayak gitu kan, ya intinya kita memantaskan diri lah sebagai guru supaya siswa itu tidak terlalu mengkritik kita. Terus apakah kita kalau misalnya dikritik anak-anak itu bagaimana? Nggak apa-apa, terbuka saja. Itu kan bagian dari kita, istilahnya kalau di kelas kita refleksi. Jadi dengan anak-anak itu memberi masukan kepada kita akan introspeksi dan selanjutnya itu kan kita akan, oh nanti kalau saya berangkat sekolah seperti ini, nanti ditegur sama anak-anak. Misalnya lagi kayak saya kadang, waduh sudah jam 6 kurang seperempat, jilbabnya belum disetrika kayak gitu, masih setrika dulu. Karena apa? Kadang itu ke anak-anak, Nduk, jilbabnya kok gak disetrika ya, besok disetrika ya, lah kayak gitu. Terus kalau saya biasanya nge-share aturan, oh besok hari Senin seragamnya ini, hari Selasa ini. Kalau pas saya belum disetrika itu ya setrika dulu, enggak apa-apa telat dikit, tapi kan sesuai dengan seragamnya kayak gitu. Mungkin itu yang biasa yang pernah saya alami terkait dengan kritik-kritik siswa dan apakah kita terbuka pada bebas saja, kita kan merdeka, siswanya merdeka, jadi semuanya demi kebaikan, enggak apa-apa kita dikasih kritik dan saran dari siswa, enggak apa-apa, yang penting masih di jalurnya untuk kebaikan. Seperti itu. Mungkin dari sisi saya, mungkin ada beda dari yang lain. Monggo, terima kasih Pak Uluk, Pak Nuril, dan Bu Kade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Nuril, jadi Ya, menyinggung merdeka di IKM ini, jadi diimplementasi kurikulum merdeka ini kan salah satunya kita harus membiasakan yang namanya refleksi ya, Bapak Ibu semuanya. Nggih. Jadi refleksi itu tidak hanya kita lakukan sendiri, barangkali ada masukan atau tanggapan itu dari murid-murid kita juga. Termasuk ketika di kelas pun, ketika kita melakukan pembelajaran kan kita juga harus membiasakan yang namanya refleksi. Apakah peserta didik kita itu nyaman dengan pembelajaran kita? Apakah peserta didik itu senang mengikuti pembelajaran kita. Nah, kita kan harus melakukan atau membiasakan yang namanya kegiatan refleksi. Tentunya hal ini supaya menjadikan kita bisa lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada curah pendapat lain dari teman-teman terkait pernyataan dari Bu Kade tadi. Mungkin teman-teman yang lain. Barangkali juga dari Pak Nuril pandangannya seperti apa? Kalau saya sendiri melihat yang seperti itu ya ada dua kan. Jadi kalau saya sendiri itu ada anak bertanya seperti itu kan, ada benar-benar bertanya atau istilahnya itu apa ya? Ngece. Kalau bahasa Jawa ini ngece, mungkin seperti itu. Iya. Jadi ada dua tipe seperti itu kalau menurut saya. Jadi ada anak-anak yang benar-benar peduli dengan kita, dengan bertanya, Pak, Ibu, kenapa hari ini kok terlambat? Ada yang istilahnya ingin usil mungkin ya, dalam tanda kutip usil seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dilihat dari intonasi mungkin dan gaya atau gerak tubuh seperti itu. Tapi pada dasarnya kita manusia tidak lepas dari namanya salah. Setidaknya kita berusaha jangan sampai pertanyaan itu keluar dari murid kita kayak gitu kan. Jadi kita kan lebih preventif. Jadi bagaimana solusi kalau solusi dari saya ya bagaimana pertanyaan seperti itu nggak keluar dari para murid-murid kita seperti itu. Ya bagaimana caranya? Nah itu kan tergantung dari pribadi kita masing-masing kayak gitu. Saya rasa untuk kita sebagai siswa di tingkat menengah atas itu saya rasa anak-anak itu tidak bisa dibohongi lagi, apalagi di era-era saat ini anak-anak sudah benar-benar terbuka wawasannya. Kalau guru bilang A, mereka mungkin langsung cross check di Google apakah benar A kayak gitu. Jadi perlu kehati-hatian yang sangat ekstra menghadapi anak didik kita kayak gitu. Meskipun ya untuk pendapat saya. Terima kasih. Saya boleh lanjut Pak Nuril? Nggih, monggo Bu Kade bisa 3 menit toh, masih 3 menit toh? Ya. Durasinya 1 jam Bu untuk tugasnya. Ya, tadi jam 7 berarti sekarang 7.57 berarti 3 menit lagi ya. Nanti kalau lebih dari 3 menit putus nggak pertanyaan diskusi kita? Tidak Bu, monggo kita lanjutkan aja enggak apa-apa. Sampai jam 9 juga enggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ulu, Bu Lisa, Pak Nuril. Pak Nuril sudah sekuat tenaga, pokoknya jangan sampai pertanyaan itu keluar ya. Mudah-mudahan sampai nanti tidak ada yang anak-anak konfirmasi seperti itu. Cuma saya ingin menyampaikan di era sekarang ini, mohon maaf apabila itu nanti sampai terjadi kepada Bapak Ibu semuanya,
saya berharap seperti disampaikan Pak Ulu itu adalah sebagai refleksi diri. Jadi sebagai suatu pengingat bahwa yang mengingatkan itu tidak harus Bu Kade, ya. Jadi yang mengingatkan tidak harus saya dan juga yang memantau itu tidak harus teman-teman, tapi juga anak-anak sebetulnya kalau kita fungsikan dengan baik, dengan hati yang legowo itu adalah kontrol yang objektif, mestinya seperti itu. Sehingga nanti harapan saya Bapak Ibu semuanya, kalau mungkin pada suatu saat panjenengan kok terlambat misalnya, kok mungkin ada hal yang tidak pas misalnya, Pak kok hari ini tadi menjelaskannya kok nggak penak toh misalnya, atau hal-hal yang lain, tolong hal itu diambil hikmahnya saja. Oh berarti saya harus merefleksikan diri, saya harus memperbaiki diri untuk kedepannya. Seperti itu harapan saya bisa seperti itu. Sehingga sekarang ini harapan saya tidak seperti dulu. Kalau dulu itu ada yang dijuluki guru killer mungkin, sekarang mestinya itu sudah tidak. Karena memang eranya itu sudah berbeda. Kalau dulu itu guru itu paling senang nek muridnya takut. Nah, sekarang kan tidak, karena guru sekarang harus bisa menjadi sahabat untuk siswa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau dulu setiap saya itu menerima guru baru itu pasti yang saya wanti-wanti, ayo masuk kelas, penampilan pertama itu harus menggoda. Pasti yang saya wanti-wanti itu. Penampilan pertama harus menggoda. Selanjutnya terserah Anda, begitu ya biasanya Pak Ulu ya. Maksudnya apa? Tanamkan di awal mindset di anak itu bahwa Bapak Ibu guru itu adalah Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru yang pinter, Bapak Ibu guru yang sangat menguasai segalanya. Untuk anak kan kita dianggap seperti itu. Sehingga nanti kalau di mindset anak itu sudah terbentuk, oh guruku itu pasti gini, pasti hebat, pasti pinter, pasti ini. Itu kalau pada suatu saat kok ada mungkin kita ada kelirunya, ada ininya, itu mindset anak tidak mudah untuk berubah. Tapi kalau di penampilan pertama panjenengan sudah tidak meyakinkan, pasti nanti otak anak itu akan rekreasi kemana-mana. Kalau dari awal itu kita anak sudah tidak yakin dengan kita. Nah, oleh sebab itu mungkin barangkali Bapak Ibu, mungkin nanti kalau misalnya ada siswa baru, katakan penampilan dalam bulan pertama harus betul-betul meyakinkan. Sehingga nanti kalau bulan kedua ada telatnya, ada mungkin kurang pasnya, itu insya Allah anak tidak menilai Bapak Ibu negatif. Dan juga untuk selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, anggap, dan memang harus begitu, anak itu juga sebagai kontrol dari kita semuanya. Jadi kalau mungkin ada sapaan, entah itu sapaan itu klarifikasi benar, atau mungkin nyindir, atau mungkin bentuk yang lain, mari itu semua itu kita terima dengan baik. Tidak perlu lalu mempunyai justice atau penilaian kepada anak yang kadang-kadang itu masih ada apa ya, guru itu dendam. Jadi kalau sudah gak seneng karo cah siji itu, walaupun anak itu sudah bener ya bangga ya, seperti itu. Anak itu juga bisa salah, tapi anak itu bisa juga berubah menjadi lebih baik. Dan yang saya pesan ke Bapak Ibu untuk semuanya, khususnya yang hadir di meet hari ini, tolong yang tadi disampaikan oleh Pak Ulu itu adalah kontrol yang paling bawah, yaitu memberikan hukuman, apalagi hukuman fisik. Saya wanti-wanti sekali jangan sampai semarah apapun Bapak Ibu, sepenuh apapun pikiran Bapak Ibu, sesemrawut apapun kondisi di rumah maupun di sekolah, saya berharap dengan sangat jangan sampai melakukan peringatan dengan melibatkan fisik
anak-anak. Ini saya sangat wanti-wanti sekali biar nanti tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada lebih 3 menit Mas Ulu. Mudah-mudahan lancar ke depannya sampai dengan nanti lulus CGP yang ke-9. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana Pak Uluk? Apa sudah cukup untuk Pak Nuril, ya? di sini saya akan memberikan contoh video barangkali yang mungkin nanti bisa menjadi gambaran kita bagaimana sih penerapan segitiga restitusi. Tidak apa-apa aja Pak Nuril. Ya, Saya sebagai nanti untuk akhirnya Pak Uluk memberikan konklusi dari seminasi ini. Mbak, silakan. Baik, terima kasih. Izin share screen sebentar. Temannya Nugroho ramai di kelas saat pembelajaran. Dalam kasus pertama, Yulis tidak terima ketika temannya Nugroho ramai di kelas saat pembelajaran. Dia marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Berikut ini skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan duduk Mbak. Ya, Bapak tadi memanggil saya ya? Iya Mbak Yulis. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ada perlu apa ya Pak memanggil saya? Iya, begini Mbak Yul. Tadi Bapak dapat laporan dari Hasandi, katanya kamu habis bertengkar ya sama Nugroho. Kenapa ya? Ya Pak, benar. Jadi begini Pak, saya tuh kesel banget sama Nugroho. Tiap hari tuh dia rame, terus berisik di kelas. Bahkan tadi saat ada guru juga dia tuh rame di belakang Pak sama teman-temannya itu. Terus hampir setiap hari kayak gitu Pak. Padahal sudah diingetin guru juga, tapi masih rame terus. Ya saya keganggu Pak saat belajar. Teman-teman yang lain juga mungkin keganggu. Astagfirullahaladzim. Wajar sih kalau kamu sampai marah dan kesel kayak gitu sama Nugroho. Bapak pun kalau berada di posisi kamu pasti juga sangat marah dan juga kesel sama dia. Nah terus, tadi memangnya kamu sampai melakukan apa sama Nugroho? Saya tadi marah Pak sama Nugroho, sampai tanpa sadar tadi saya lempar itu tasnya. Melempar tas. Nah kalau kayak gitu pasti kamu punya alasan sampai melempar tasnya Nugroho. Bapak boleh tahu kira-kira apa alasanmu sampai melempar tasnya Nugroho? Ya Pak, tadi tasnya saya lempar tepat. Masa iya saya biarkan Nugroho itu rame terus di belakang, kan dia gak bisa diem anteng gitu loh Pak. Kita yang semangat belajar kan jadi keganggu. Masa iya saya biarkan gitu aja. Baik, wajar ya kalau kamu sampai marah kayak gitu sama dia. Pasti kamu tidak nyaman ketika belajar karena ada yang ramai dan berisik kayak gitu. Bapak sih sebenarnya sangat menghargai sikap kamu jika kamu nanti sampai tidak melempar tasnya Nugroho atau malah sampai pukul-pukulan sama Nugroho. Nah menurut kamu nih, tindakan yang kamu lakukan sampai-sampai kamu melempar tasnya Nugroho ini kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Tidak Pak, saya minta maaf. Nah menurut kamu keyakinan kelas apa yang tidak kamu patuhi ketika kamu sampai marah-marah dan juga melempar tasnya Nugroho kayak tadi? Saling menghargai dan menghormati antar sesama. Baik. Sebenarnya di sini sih Nugroho juga salah ya dengan tidak mematuhi keyakinan kelas, tidak menghargai teman-temannya juga kayak gitu. Nah, menurut kamu menghargai dan menghormati sesama teman itu penting atau enggak? Penting banget Pak. Penting banget. Nah, kalau menurutmu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu lagi marah atau emosi kayak tadi? Harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar lagi. Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, saya siap memperbaiki. Nah,
kalau kamu sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Ya pastinya saya harus lebih sabar dan menahan amarah. Dan misalnya nanti jika dia berulang lagi, saya akan laporkan ke guru atau wali kelas, Pak. Nanti kalau misalnya saya nanti juga akan mengingatkannya pelan-pelan. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jadi lain kali kalau kamu menjumpai anak-anak Nugroho atau yang lain rame dan berisik di dalam kelas atau pembelajaran, kamu jangan langsung marah-marah atau emosi atau sampai membuang atau melempar tasnya. Gitu ya. Kamu yang harus kamu lakukan harus melaporkan ke guru mata pelajaran tersebut atau nanti ke wali kelas ke saya, atau lebih baik lagi kamu mau mengingatkannya dengan baik-baik. Nah, karena masalah ini sudah selesai, jadi kamu boleh kembali ke kelas dan jangan lupa untuk terus semangat belajarnya. Baik, iya Pak. Ya, jangan diulangi lagi ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, saya izin ke kelas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan ketika peserta didik kita itu mengalami masalah atau mengalami tindakan yang salah, ya Bapak Ibu. Barangkali itu bisa juga sebagai bahan kita bagaimana menindak peserta didik kita yang seperti itu, Bapak Ibu. Nggih, Pak Nuril, monggo. Baik, terima kasih Pak Olu. Jadi budaya positif itu memang harus kita ciptakan di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang paling bawah adalah seorang penghukum. Jadi mungkin posisi seperti ini yang sering kita alami waktu kita jadi siswa. Jadi guru-guru kita mungkin dulu langsung kalau kita berbuat salah pasti akan posisinya pasti akan menghukum. Kalau kita mengadu ke orang tua kita malah ditambah lagi seperti itu. Jadi mungkin kita pada waktu seperti dulu, pada zaman dulu mungkin eranya seperti itu. Jadi di era yang sekarang kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Kita paling diharapkan guru itu berada pada level tinggi, yaitu level yang ideal sebagai manajer kayak gitu. Seperti yang contoh dilakukan di video Pak Uluk tadi. Jadi diharapkan guru mengarahkan, menggali masalah, kemudian mengarahkan peserta didik untuk menemukan solusi yang harus diterapkan akan terhadap masalah yang mereka temui atau yang mereka perbuat. Mungkin closing statement dari Pak Uluk sebagai CGP dalam diseminasi ini, silakan untuk mengakhiri kegiatan ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya atas partisipasinya mengikuti kegiatan pada malam hari ini, telah menerima undangan saya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata pada topik budaya positif ini. Nah, sekali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Nuril Kolbi tadi, sebaiknya kita berusaha untuk menciptakan budaya positif atau lingkungan yang positif, tentunya untuk kenyamanan kita semuanya, seluruh warga di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang pernah saya baca dalam mendidik anak, menurut sahabat Ali bin Abi Thalib itu ada tiga kelompok. Yang pertama, ketika di usia 0 sampai 7 tahun, kita itu mendidik anak itu harus dengan penuh kelembutan, seakan-akan anak kita itu adalah raja. Nah, di usia 7 sampai 14 tahun kita mendidik anak dengan tegas. Jadi kita tanamkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak. Dan yang ketiga, seperti masa-masa anak-anak kita di SMA seperti ini, jadi kita itu harus mendidik selayaknya seorang sahabat. Jadi kita harus bisa mendalami atau memasuki
memasuki diri mereka supaya kita bisa benar-benar memahami apa yang mereka inginkan. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara pun juga pernah menyampaikan bahwasanya ketika kita mendidik itu harus disesuaikan dengan zamannya. Jadi misalkan kita itu dulu dididik dengan keras, nah di zaman sekarang ini kan eranya anak-anak itu generasi Z, anak-anak itu yang menganggap hal-hal sedikit-sedikit toksik, nah seperti itu. Jadi kita harus bisa mendidik anak seperti zamannya saat ini. Jadi kita mengenal yang namanya kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Jadi kita harus bisa berusaha mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mari kita ciptakan lingkungan dan budaya positif di sekolah kita agar semuanya bisa menjadi lebih baik ke depannya dan menciptakan kurikulum yang merdeka bagi gurunya dan juga merdeka bagi peserta didik kita. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kade mungkin menambahkan? Apa tambahannya? Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa. Mari kita berikan yang terbaik pada saat kita punya waktu yang baik. Berikan yang terbaik pada saat kita punya waktu dan kesempatan yang baik. Itu aja, Pak Nuril. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selalu diingat, ya, berikan yang terbaik pada waktu yang terbaik. Itu. Ya, semoga kita tetap istiqomah di jalur pendidikan. Semoga dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri nanti banyak guru-guru penggerak, Pak Dian dan Bu Lisa. Semoga nanti lolos di tahap 2-nya wawancara dan selanjutnya sehingga bisa menjadi CGP angkatan 11. Kita doakan sama-sama. Amin. 8, 9, 10 ya, dan 10. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang dua-duanya bisa ikut meramaikan dunia per CGP. Oke, Bapak Ibu, sekian program atau kegiatan diseminasi ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat membawa keberkahan, kemaslahatan, kebaikan kepada Bapak Uluk sendiri sebagai CGP dan umumnya kepada instansi kita SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Sekian saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata bahasa tubuh yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.